Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Munif Ansori, NPM 22411217. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan itu adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya uang suatu entitas, baik perusahaan, organisasi, maupun individu. Nah, ini menyangkut serangkaian kegiatan yang berorientasi pada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan suatu kegiatan keuangan. Secara esensial, manajemen keuangan itu berfokus pada dua pertanyaan krusial, yaitu bagaimana sih mendapatkan dana dengan biaya terendah atau keputusan pendanaan, dan bagaimana menggunakan dana tersebut secara paling efektif. Pengambilan keputusan finansial yang tepat itu memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang optimal. Tujuan utama manajemen keuangan. Mengapa sih itu penting? Tujuan fundamental dari manajemen keuangan seringkali dirangkum dalam peningkatan kekayaan pemegang saham atau pemilik bisnis. Hal ini dicapai melalui 3 sasaran utama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Ini adalah tujuan utama. Nilai perusahaan diukur dari harga saham di pasar untuk perusahaan publik atau nilai ekuitas secara keseluruhan. Manajer harus membuat keputusan yang meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan prospek pertumbuhan. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana, yaitu likuiditas. Memastikan perusahaan selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kekurangan likuiditas dapat menghentikan operasi meskipun perusahaan tersebut menguntungkan. Selanjutnya, mengelola risiko keuangan. Mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi resiko-resiko keuangan seperti resiko suku bunga, resiko nilai tukar, dan resiko kredit untuk melindungi aset dan pendapatan perusahaan. Tujuan ini bergerak melampaui sekedar memaksimalkan laba, karena laba bisa bersifat jangka pendek. Nilai berfokus pada keseimbangan resiko dan laba untuk keberlanjutan. Fungsi-fungsi kunci dalam manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan memiliki serangkaian fungsi operasional yang terintegrasi. Semuanya penting untuk stabilitas dan pertumbuhan. Perencanaan keuangan membuat proyeksi kebutuhan dana, anggaran operasional, dan perkiraan aliran kas di masa depan. Selanjutnya, mengelola dana, investing, memutuskan bagaimana dana yang diperoleh akan diinvestasikan dalam aset real, pabrik atau peralatan, dan aset keuangan seperti saham atau obligasi. Selanjutnya, pengadaan dana, financing, mencari sumber-sumber dana terbaik, baik dari pinjaman, utang, maupun modal sendiri atau ekuitas, dengan mempertimbangkan biaya modal. Selanjutnya, pengendalian dan pengawasan, menganalisis kinerja keuangan, membandingkannya dengan anggaran, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Lingkup manajemen keuangan. 3 pilar keputusan. Manajemen keuangan berputar di sekitar 3 keputusan utama yang saling terkait dan menentukan nasib perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi. Dikenal sebagai keputusan alokasi modal atau capital budgeting. Ini menentukan aset apa yang harus diperoleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Contohnya seperti membeli mesin baru, melakukan ekspansi pabrik, atau berinvestasi dalam proyek. Yang selanjutnya, keputusan pendanaan. Dikenal sebagai keputusan struktur modal. Ini menentukan rasio optimal antara utang jangka panjang, pinjaman, dan ekuitas atau saham yang digunakan untuk mendanai investasi. Tujuannya adalah meminimalkan biaya modal. Selanjutnya, keputusan dividen.
menentukan seberapa besar laba bersih perusahaan yang akan didistribusikan kepada pemegang saham atau dividen, dan seberapa besar yang akan ditahan untuk reinvestasi atau laba ditahan. Keputusan ini mempengaruhi ekspektasi investor. Peran manajemen keuangan dalam organisasi. Manajemen keuangan modern seringkali Chief Financial Office adalah mitra strategi bagi CEO. Tugas mereka melampaui pembukuan, mereka adalah perencana strategis dan pengambil keputusan kunci. Penilaian proyek. Mengevaluasi kelayakan investasi jangka panjang menggunakan teknik seperti net present value dan internal rate of return. Hubungan investor. Berkomunikasi dengan pasar saham, bank, dan pemegang obligasi untuk menjaga kepercayaan dan menarik modal baru. Manajemen modal kerja. Mengelola aset dan kewajiban jangka panjang, kas atau piutang. Persediaan untuk memastikan likuiditas operasional yang efisien. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.